Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Kita nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dan juga bisa menyapa Anda bersama tentunya pada program kesayangan kita, program live interaktif konsultasi Islam. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan pemirsa, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bacakan beberapa pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan tertulis bisa melalui alamat website kami di www.dewanfatwa.com. Dan juga pemirsa, kami akan buka layanan live interaktif. Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini telah berada di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA. Mari kita sambut terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sepertinya akhir-akhir ini disibukkan dengan nilai-nilai mahasiswa ini Ustaz ya. Nah, ada jadwal-jadwal daurah juga Ustaz ya akhir-akhir ini. Alhamdulillah. Allah. Semoga Allah selalu beri kesehatan kepada Amin. Alhamdulillah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, mengawali live interaktif kita pada malam hari ini, maka kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Siapa yang tidak ingin dijadikan kaya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua orang menginginkan kekayaan yang hakiki ini, yaitu kekayaan hati. Dan siapa yang tidak ingin kehidupannya menjadi teratur, kehidupannya menjadi fokus pada sesuatu hal, kehidupannya menjadi tertata dengan baik, terarah. Kita semuanya menginginkan keadaan yang seperti ini. Apabila kita ingin mendapatkan dua hal tersebut, dan kita ingin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemiskinan yang sejati, yaitu kemiskinan hati, dan dari ketidakteraturan dalam hidup, kekacauan dalam kehidupan kita, maka jadikan akhirat sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Jadikanlah akhirat sebagai target utama kehidupan kita di dunia ini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Man kanatil akhirah hammahu." Barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utama kehidupan dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia mendapatkan kekayaan yang hakiki dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatukan langkah dia dalam hidupnya. Kehidupannya menjadi teratur, terarah, jelas, karena dia berjalan di atas hidayah. Wa atathud dunya wa hiya raghimah.
dan dunia akan mendatangi dia. Walaupun dunia tersebut tidak suka kepada dia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tetap akan menyempurnakan rizkinya. Harta yang memang bagian dia akan sampai kepada dia apapun keadaannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, banyak orang yang ketika hijrah, ketika dia mengambil keputusan besar dalam kehidupannya untuk berbalik arah dari yang asalnya mengarah ke dunia, kemudian dia balik arah kehidupannya ke akhirat, banyak dari mereka yang khawatir jatah rizkinya menjadi berkurang. Hadis ini menjadi bantahan telak untuk mereka. Wa atadhud dunya wa hiya raqimah. Dunia akan mendatangi dia. Walaupun dunia tersebut tidak ingin sampai kepada dia, Allah akan sampaikan dunia itu. Sebaliknya jemaah sekalian rahimakumullah, wa man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan utama dia, selalu berpikir dunia, target utama dia dalam hidupnya dunia. Dan dunia ini macam-macam jemaah. Uang dunia, kedudukan dunia, dan nikmat-nikmat duniawi yang lainnya, semua masuk di sini. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan utama dalam kehidupan dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran benar-benar di depan mata dia. Allah akan jadikan hatinya hati yang miskin, hati yang fakir, hati yang selalu merasa kurang, hati yang seakan-akan selalu haus. Berapapun dunia yang dia miliki, seakan-akan dia tidak merasakannya. Dia masih dibutakan dengan dunia. Dia terus ingin mengejar dunia. Seperti orang fakir, seperti orang miskin. Dia khawatir dunianya hilang. Kefakiran yang benar-benar nyata ada di hatinya. Wa farraqa alaihi syamlah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai beraikan langkahnya. Kehidupannya menjadi tidak teratur, tidak terarah. Karena dia diombang-ambingkan oleh fitnah dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan dunia yang datang kepadanya hanya yang ditakdirkan untuknya. Tidak ada nikmat dunia yang sampai kepadanya kecuali yang Allah takdirkan untuk dia. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjadi bantahan telak bagi mereka yang ingin menambah rizkinya dengan jalan-jalan keburukan, dengan jalan-jalan kemaksiatan. Hadis ini mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan menambah rizki dia sama sekali. Allah katakan walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dunia tidak akan bisa sampai kepada dia kecuali yang Allah takdirkan untuk dia. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita beranggapan dengan maksiat, dengan berbuat buruk, kita bisa mendapatkan banyak rizki, dan dengan melakukan ketaatan, rizki kita akan berkurang. Jangan sampai kita beranggapan seperti ini. Karena ini adalah anggapan yang ingin disampaikan oleh syaitan kepada manusia. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menjanjikan kepada kalian atau selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dan syaitan selalu memerintahkan
kepada kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya maksudnya karena sudah takut dengan kefakiran, kemudian syaitan bisikan, lakukan perbuatan-perbuatan keji, nanti kamu mendapatkan kenikmatan, nanti kamu dapat rizki. Makanya banyak orang yang tujuan utama dalam melakukan keburukan adalah mendapatkan harta. Ada yang melacurkan dirinya, tujuannya harta. Ada yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, memamerkan auratnya, tujuannya harta. Ada yang korupsi, tujuannya harta. Jemaah sekalian rahimanallah, sebenarnya ini semuanya tidak bisa menambah rizki seseorang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Tidak akan datang kepada dia dari dunia kecuali yang ditakdirkan untuknya. Demikian jemaah sekalian rahimanallah, mari semangatlah untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, target utama kita, program yang paling inti dalam kehidupan kita adalah membangun negeri akhirat ini. Mari kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk membangun kemuliaan kita di akhirat nanti. Insya Allah, Allah akan menjadikan hati kita kaya, menjadikan kehidupan kita teratur, tenang, terarah, dan itu sama sekali tidak mempengaruhi jatah rizki kita. Demikian, Allah Ta'ala alam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, syukron Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Wa jazakumullah khairan katsiran. Baik pemirsa, semoga ini menjadi pengingat bagi kita bersama bahwasanya tujuan utama kita adalah akhirat dan kita tidak perlu ragu ataupun khawatir dengan kehidupan kita di dunia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pemirsa, kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, kembali kita undang pemirsa semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan sebelum itu, marilah kita sapa teman-teman kita, rekan-rekan yang sedang mendengarkan acara live interaktif malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amoeba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan bagi pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menyimak live interaktif malam hari ini, sekali lagi kami undang pemirsa semuanya untuk bisa live interaktif atau bertanya secara langsung kepada Ustadz sesuai dengan segmen kita malam hari ini melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kali ini sudah ada beberapa pertanyaan tertulis yang masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan pertama dari saudara Panza di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya jika pakaian serta peralatan rumah kita terkena asap pembakaran dari barang yang didapat dari hasil judi atau dari hasil yang haram yang lainnya? Yang mana saya sudah berusaha untuk membersihkan pakaian dan peralatan tersebut dari unsur kimia, dari asap yang sulit dihilangkan karena menurut penelitian partikel asap ini sulit untuk dihilangkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Iya, jemaah sekalian rahimanallah. Yang pertama, ya, barang-barang yang didapatkan oleh seseorang dari pekerjaan yang diharamkan, ya belum tentu dia najis. Ya, belum tentu dia najis, ya. Sehingga ya tidak ada kewajiban untuk membersihkan barang-barang yang terkena ya asap dari
hal-hal yang didapatkan dari sesuatu yang diharamkan, ya, tidak ada kewajiban untuk membersihkannya sama sekali. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hak Allah, ya, seperti misalnya riba, ya, seperti misalnya harta yang didapatkan dari pekerjaan memainkan musik, ya, atau misalnya harta yang didapatkan oleh seseorang dari misalnya memamerkan aurat dan yang lainnya yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perzinaan, ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah bertaubat kepadanya, seseorang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat dari dosa-dosa tersebut, maka insya Allah hartanya, ya, bisa menjadi halal. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang harta riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ja'ahu maw'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabbnya, fantaha, kemudian dia berhenti dari tindakannya mengambil harta riba atau tindakannya memakan harta riba, falahu ma salaf, maka bagi dia hasil-hasil riba yang telah lalu. Ya, jadi hasil-hasil riba dia yang telah lalu dianggap halal. Falahu ma salaf, bagi dia boleh memanfaatkan. Falahu ma salaf wa amruhu ilallah, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dia. Ini, ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa dia melakukan perbuatan riba. Allah juga mengampuni konsekuensi dari riba itu. Jadi hartanya menjadi halal bagi dia. Ya, sehingga apabila ada harta yang seperti ini, ya, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah bertaubat, maka harta tersebut menjadi halal bagi dia. Beda, ya, kalau misalnya berkaitan dengan hak orang lain dari mencuri misalnya. Ya. Kalau dari mencuri, ini masih hak orang lain. Bukan hak pencuri lagi. Ya, bukan hak pencurinya, tapi masih hak orang yang memilikinya. Maka kalau pencuri bertaubat, maka dia tetap punya kewajiban untuk mengembalikan hak orang lain itu. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Islam itu agama yang mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan ada pada agama ini. Jadi mudah, jemaah. Jadi jangan dipikir masalah ini ada asapnya sulit dibersihkan. Ya, ini kita jangan sampai menganggap bahwa Islam itu tidak akan memaafkan hal-hal yang kecil seperti itu. Yang besar saja, kalau seseorang bertaubat itu dimaafkan. Zatnya riba. Yang sudah lalu ketika seseorang bertaubat, zatnya bukan asapnya, ya. Itu saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan, ya, tentang asap ini? Jadi Islam tidak memberatkan hambanya. Ya, ketika seseorang sudah berusaha untuk membersihkan dirinya dari kotoran misalnya, sudah berusaha membersihkan dirinya dari perbuatan dosa, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni
dosa-dosa orang tersebut ya. Kalau misalnya ada kotoran dalam pakaiannya yang memang sulit untuk dibersihkan, Allah juga akan ampuni itu. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, coba lihat syariat istijmar. Syariat istijmar. Istijmar itu apa? Istijmar itu membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan itu dengan batu. Apakah kita bisa istijmar sampai bersih 100%? Coba bayangkan. Kita tidak akan bisa, pasti ada sisa-sisa. Tapi itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan yang seperti itu. Yang kecil-kecil seperti ini, yang sangat menyulitkan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan penjelasan bagi penanya khususnya dan bisa mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua insya Allah. Dan pemirsa, alhamdulillah kali ini kita telah terhubung dengan penelpon pertama kita pada malam hari ini. Ada Pak Nuruddin di Balikpapan. Nah, kita sapa bersama. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Pak Nuruddin, kami persilakan pertanyaannya. Baik, bismillah. Afwan izin bertanya, Ustaz. Ya, barakallah. Mau bertanya soal tata cara wudhu, terutama ketika kita posisinya sedang melakukan ibadah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nah, posisinya kadang-kadang kan ketika kita pengen mendapatkan soft terdepan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kan kita berangkat lebih awal dari tempat menginap, kemudian kita agak memberikan waktu agak banyak sebelum waktu sholat tiba. Nah, ketika misalnya kita berhadas, kemudian kita tidak ingin keluar dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, bagaimana ya Ustaz tata cara wudhu supaya tetap sah ketika kita tetap ingin mempertahankan soft yang sudah kita kejar di awal waktu tadi, Ustaz. Nah, beberapa teman itu yang pernah punya pengalaman ke sana menyarankan membawa seperti semprotan gitu, Ustaz. Nah, semprotan itu bisa digunakan ketika nanti batal wudhu, digunakan wudhu di tempat kita tadi duduk ketika menunggu waktu sholat. Nah, saya agak ragu-ragu apakah dengan semprotan itu sudah cukup, karena kalau hanya sekedar digunakan untuk mengusap bagian tubuh mungkin cukup, tapi kalau kan ada bagian-bagian tubuh yang harus dibasuh ya Ustaz ya dengan air wudhu. Nah, itu bagaimana ya Ustaz cara yang benar? Baik, cukup Pak Nuruddin? Cukup. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita benar-benar tahu ya keadaan yang ada di lapangan ya, di Masjid Nabawi dengan di Masjidil Haram keadaannya bisa berbeda ya. Kalau di Masjid Nabawi kita akan kesusahan untuk berwudu di dalam masjid, dan ana yakin petugas juga akan melarangnya. Karena bayangkan kalau yang melakukan seperti ini banyak orang, apa jadinya masjid? Padahal di bawahnya masjid itu ada karpet, ya. Jadi kalau setiap orang melakukan yang seperti ini, atau kalau kita buka pintu ini, maka ya mafsadah yang besar akan ada, ya, akan terjadi. Di Masjid Nabawi yang seperti itu, kalau Anda melihat ya di lapangan tidak dimungkinkan, ya. Kalau di Masjid Nabawi ya keluar untuk wudhu di luar. Dan alhamdulillah di Masjid Nabawi tempat wudhunya tidak sejauh di Masjidil Haram, ya, karena tempat wudhunya di Masjid Nabawi itu di pelataran masjid dan ya, lumayan dekat ya,
terlalu jauh. Tapi tetap saja kalau misalnya sudah mepet waktu sholat kita keluar, ya tetap saja kita tidak bisa mempertahankan tempat yang tadi kita sudah dapatkan. Tapi paling tidak ya, ketika seseorang sudah punya niat yang kuat untuk bisa mendapatkan shaf pertama atau shaf di awal, tapi kemudian Allah menghalangi dia, ya entah ada hadas ataupun yang lainnya, insya Allah Allah sudah memberikan pahala dengan tekad atau dengan usaha kuatnya tersebut, ya. Dengan niat yang seperti itu dan sudah ada usaha, Allah akan memberikan dia pahala, ya, yang diharapkan oleh dia itu. Adapun di Masjidil Haram, ya, maka pihak masjid pun membolehkan wudhu di dalam masjid. Ya, di sana ada tempat-tempat khusus di dalam masjid yang seseorang dibolehkan untuk berwudhu di sana. Dan itu juga tempatnya tidak jauh ya, karena memang di dalam masjid. Tapi di Masjidil Haram untuk mendapatkan shaf pertama lebih susah, ya. Lebih susah mendapatkan shaf yang pertama, karena shaf pertama yang di Masjidil Haram itu yang paling dekat dengan Ka'bah, dan itu yang paling kecil ya. Jadi lingkaran yang paling kecil ya lingkaran yang paling dekat dengan Ka'bah, dan itu sulit ya. Tapi tetap saja bisa. Kalau orang berusaha untuk mendapatkannya tetap bisa. Kalau pas di situ kemudian sudah mepet waktu, kita batal dan akhirnya harus berwudu, walaupun wudunya di dalam masjid, tetap tempat yang tadi kita tinggalkan itu akan ditempati oleh orang lain, ya. Adapun berwudu di tempat itu dengan semprotan tadi, ya, ana yakin juga akan diingkari oleh petugas yang ada di sana, ya. Dan kalau pintu ini kita buka juga akan mengganggu jamaah masjid yang lainnya. Ya, tetap kita akan keluar menuju tempat yang kita dibolehkan wudhu di sana, walaupun tidak harus keluar masjid. Ini pun sama keadaannya, ya. Walaupun kita tadi sudah berusaha dan akhirnya kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, ya insya Allah Allah sudah ngasih pahala sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Karena di sini bukan atas keinginan kita meninggalkan tempat tersebut, itu bukan keinginan kita, tapi Allah yang menjadikan kita demikian, sehingga Allah akan bermurah hati kepada kita, akan memberikan pahala yang tadinya kita harapkan tersebut, ya, dengan niat kita dan dengan usaha kita. Taib, adapun pertanyaan bahwa apakah berwudu dengan semprotan itu sah? Maka jawabannya, kalau wudunya benar, yang tempat-tempat yang harusnya dibasuh, dia basuh. Tempat-tempat dan tempat yang harusnya dia usap, maka wudunya akan sah walaupun dengan semprotan. Hanya saja perlu dibedakan ya, perlu kita tahu beda antara basuhan dengan usapan. Kalau basuhan, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, maka batas minimalnya air itu mengalir. Air itu bisa mengalir di bagian anggota tubuh yang kita basuh. Ya, kalau kita semprotnya banyak, tentunya air akan mengalir. Adapun usapan, maka tidak ada ketentuan seperti itu. Ya, usapan itu hanya butuh sedikit air. Adapun basuhan, maka harus basah ya. Bagian atau anggota badan yang kita basuh harus basah. Ya, harus basah. Ya, kalau disemprot maka dibiarkan airnya akan mengalir walaupun alirannya kecil. Itu sudah sampai batasan basuhan. Tapi kalau usapan tidak ada air yang mengalir sama sekali. Ya, ini beda antara basuhan dengan usapan. Dan dengan semprotan kita bisa mewujudkan dua-duanya. Kita bisa mewujudkan basuhan, kita bisa mewujudkan usapan. Sehingga
yang menjadi inti dari permasalahan itu bukan semprotannya, tapi bagaimana menggunakan semprotan itu agar bisa mewujudkan basuhan dan usapan. Ya, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Wa jazakumullah khairan. Semoga ini bisa memberikan penjelasan bagi penanya tadi, Pak Nuruddin di Balikpapan. Dan pemirsa, kali ini kembali telah terhubung bersama kita ada Pak Kadan di Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Syukur Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang masalah menghadiahkan pahala bacaan untuk orang yang sudah meninggal Ustadz. Saya ingin tahu lebih dalam tentang hal ini dan menurut saya tidak mungkin dijelaskan secara detail di dalam satu pertemuan. Maka saya izin kepada Pak Ustadz untuk mungkin pertanyaan yang berkelanjutan untuk pertemuan ke beberapa waktu ke depan Ustadz. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana hukum menghadiahkan pahala bacaan baik itu Al-Fatihah ataupun yang lainnya kepada orang yang sudah meninggal Ustadz. Apakah ini ada perbedaan pendapat? Kalau misalkan ada, mohon dijelaskan masing-masing alasannya Ustadz ataupun dalilnya Ustadz. Baik, cukup Pak Kadan. Syukur Ustadz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat umum ya, sering ditanyakan. Apakah apa hukum menghadiahkan bacaan atau menghadiahkan pahala bacaan kepada mayit? Ya. Apakah sampai ataukah tidak ya? Kalau ditanya apakah ada perbedaan di kalangan para ulama, jawabannya iya. Ada perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan perbedaannya sudah sejak zaman imam, ya para a'immah. Imam Ahmad, ya beliau mengatakan ya boleh dan sampai. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam pendapat masyhurnya, beliau mengatakan ya tidak sampai. Taib. Apa dalil dari dua pendapat ini? Pendapat yang mengatakan bahwa pahala bacaan apabila dihadiahkan kepada mayit itu sampai, mereka berdalil dengan qiyas. Ya, mereka berdalil dengan qiyas. Pahala bacaan ini menurut mereka sama dengan pahala bersedekah. Pahala sedekah, pahala wakaf, ya. Kemudian pahala ibadah kurban, pahala haji, pahala umrah, ya. Ketika ibadah-ibadah tersebut yang disebutkan di dalam nas itu pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit, maka pahala membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir yang lain juga bisa dihadiahkan kepada mayit. Bahkan sebagian ulama, ya ada ulama kontemporer yang sangat masyhur, ya faqihuz zaman, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau sampai mengatakan kalau misalnya kita tersenyum kepada orang lain, senyuman ini sedekah atau tidak? Jawabannya sedekah. Kalau kita ingin menghadiahkan pahala senyuman ini kepada mayit pun boleh-boleh saja. Karena tidak ada bedanya antara pahala ini, pahala ibadah ini dengan pahala ibadah yang lainnya. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama yang mengambil pendapat pertama. Ya intinya qiyas. Adapun pendapat yang kedua, mereka berdalil dengan hukum asal dari sebuah ibadah. Mereka berpegang teguh dengan hukum asal ini, bahwa seseorang itu mendapatkan pahala dari amalan dia,
bukan dari amalan orang lain. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Bahwa seseorang itu tidak mendapatkan kebaikan kecuali dari yang dia usahakan. Pahala itu kebaikan. Pahala tidak didapatkan oleh seseorang kecuali dari yang dia usahakan. Adapun ada dalil-dalil pengecualian, maka itu khusus untuk yang dikecualikan. Misalnya sedekah. Sedekah, kita bisa bersedekah atas nama mayit. Ini pengecualian. Kalau ini pengecualian, maka hukumnya terbatas pada yang dikecualikan. Kalau kita umumkan, maksudnya kita samakan yang lain dengan yang dikecualikan ini, maka nantinya akhirnya malah ya pengecualian itu tidak ada maknanya. Karena sesuatu yang dikecualikan itu memang hukumnya berbeda. Ya. Begitu pula dengan haji. Pengecualian ada nas khususnya. Maka yang dikecualikan seperti ini boleh. Yang tidak dikecualikan kembali ke hukum asal semuanya. Wa allaysa lil insani illa masa. Begitu pula dalam masalah keburukan. Ya. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau yang tadi tentang kebaikan, kalau yang ini tentang keburukan, hukum asalnya seperti itu. Pahala didapatkan oleh seseorang karena kebaikannya. Dia yang melakukannya pada asalnya seperti itu. Keburukan juga demikian. Dosa ditanggung oleh seseorang karena perbuatan dia, bukan karena perbuatan orang lain. Adapun ada pengecualian, maka itu khusus untuk yang dikecualikan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Jadi setiap orang itu akan tergadaikan dengan apa? Dengan perbuatan dia, bukan perbuatan orang lain. Ya. Ini hukum asalnya seperti itu. Dan pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan oleh ulama-ulama yang sepakat dengan beliau, ya. Ini yang ana lihat lebih kuat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah menghadiahkan bacaan Al-Qur'annya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak pernah menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'annya. Begitu pula pahala bacaan zikirnya, sama sekali. Padahal Rasulullah mampu dan itu sangat mudah bagi beliau. Apa yang menghalangi beliau untuk melakukan itu? Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sedekah, menjelaskan tentang haji yang bisa dihadiahkan kepada orang lain, menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang bisa mendatangkan pahala untuk orang lain, dijelaskan oleh beliau. Tapi dalam masalah membaca Al-Quran, membaca zikir, tidak pernah sekalipun beliau menghadiahkan pahala bacaannya kepada orang lain sama sekali. Begitu pula para sahabatnya. Para sahabat jumlahnya ribuan, tidak ada satupun dari mereka, ya kalau ada silahkan didatangkan riwayatnya, tidak ada satupun dari mereka yang menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'annya atau bacaan zikirnya kepada mayit. Padahal banyak dari kerabat-kerabat mereka yang mereka sayangi, yang mereka juga ingin pahala, mengirimkan pahala kepada kerabat-kerabatnya itu, tapi tidak mereka lakukan. Karena memang ya dalam masalah ini itu tidak ada qiyas. Ini masalah gaib. Sampainya pahala, dapatnya pahala kita, dapatnya kita pahala sebuah amalan itu bukankah sesuatu yang gaib? Kalau kita baca Al-Quran, apakah kita tahu ada pahala yang kita dapatkan? Kita lihat, kita tidak tahu. Kita baca Al-Quran belum tentu kita dapat pahala. Bisa jadi ada gangguan niat. Kemudian sampainya pahala itu kepada mayit, ini juga sesuatu yang gaib. Ya.
Tidak bisa kita hanya menggunakan qiyas dalam masalah ini. Ya, ini hanya tarjih ya. Maksudnya ini hanya usaha untuk menguatkan salah satu dari pendapat. Bukan berarti dengan tarjih ini berarti tidak ada pendapat lain. Tidak ya. Kita tetap menghormati pendapat lain. Namun kita melihat ya pendapat yang kedua ya, yang mengatakan tidak sampai dan tidak boleh melakukan yang seperti itu lebih kuat, karena kita ketika berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada contoh yang seperti itu. Di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ada contoh yang seperti itu. Di zaman sahabat tidak ada contoh yang seperti itu. Ya, maka kita cukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ada yang dalam hadis Nabi dan amalan para sahabat. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Syukron Ustadz atas satu jawaban yang telah diberikan dengan jawaban yang sangat rinci, Masya Allah, dan sangat jelas insya Allah. Semoga ini bisa dipahami oleh sang penanya tadi, dan juga semoga bisa memberikan pemahaman bagi kita semuanya insya Allah. Baik pemirsa, kembali kita akan bacakan satu pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Yosep Mardiana di Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ada titipan pertanyaan dari seorang ikhwan. Ada seorang laki-laki yang terjerumus ke dalam dosa zina. Lalu di kemudian hari, dia dibohongi oleh wanita itu bahwa dia mengaku telah hamil. Lalu si pria tersebut merasa malu. Kemudian dia bernazar bahwa jika perempuan tersebut tidak hamil, maka pria tersebut akan bersedekah sebesar yang dia janjikan. Dan di kemudian hari ternyata benar bahwasanya wanita itu berbohong dan tidak hamil. Lalu bagaimana dengan hukum nazarnya, Ustaz? Baik. Ya, jemaah sekalian rahimanallah, ini nazar yang berkaitan dengan ibadah ya. Sesuatu yang dianjurkan ya. Dan ini masuk juga dalam nazar mu'allaq, nazar yang digantungkan kepada sesuatu ya. Nazar yang seperti ini jemaah sekalian rahimanallah itu nazar yang masuk dalam kategori makruh, dibenci di dalam Islam ya, walaupun tidak sampai derajat haram ya, karena ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkannya, tapi beliau mengatakan an-nadhru la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju minal bakhil ya. Jadi nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Ya, ini untuk membantah anggapan sebagian orang bahwa ketika seseorang nazar maka apa yang dia inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantah langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nadhru la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita nazar berarti nanti yang kita inginkan menjadi mudah. Itu tidak, jemaah. Anggapan seperti ini tidak benar. Anggapan seperti ini telah diluruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah setelah itu mengatakan, nazar yang seperti itu keluarnya dari orang yang pelit. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena memang kenyataannya dia pelit dengan amalan. Seakan-akan dia tidak mau mengamalkan amalan itu kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan yang dia inginkan kepada dia, maka dia tidak beramal. Dan ini sifat orang yang bakhil. Ini sifat orang yang pelit, ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa nazar yang mu'allaq seperti ini ya, dikaitkan, digantungkan kepada sesuatu, ini nazar yang makruh, ya. Ini nazar yang makruh. Adapun karena dia telah terlanjur mengucapkan nazar itu, ya, maka dia wajib untuk melakukannya. Ya, dia bernazar mengeluarkan sedekah ya dengan nominal tertentu, dan sekarang ternyata terjadi apa yang dia harapkan,
maka dia wajib mengeluarkan sedekah itu. Ya, dia wajib menunaikan nazarnya karena ini nazar ketaatan. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Dan kembali pemirsa, kali ini kita telah terhubung dengan penelpon ketiga kita pada malam hari ini. Ada Ummu Yodi di Riau. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di WhatsApp Ustaz. Begini Ustaz, ada suatu kasus Fulanah janda cerai mati dengan 2 orang anak beranjak dewasa. Saat ini Afan diulangi. baik. Kasusnya Fulanah janda cerai mati dengan 2 orang anak yang beranjak remaja. Usia saat ini 45 tahun. Mau dilamar oleh Ikhwan usia 22 tahun. Yang sekarang sedang menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah. Ikhwan ini sudah punya istri, tapi tinggal di Indonesia. Niat. Baik, qadarullah, terputus pemirsa. Baik, kita akan bacakan satu pertanyaan kembali yang telah masuk di meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Hashim di DKI Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Apakah seseorang yang masih merokok atau juga merokok elektrik termasuk kepada keumuman hadis yang menyebutkan memakan makan yang halal dan berpakaian dengan pakaian yang halal ketika berdoa, apakah sholatnya juga diterima? Karena pengertian sholat dalam bahasa sholat adalah doa. Jazakallah khair atas jawabannya. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Iya, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ada orang yang datang dari jauh, ya, dia melakukan safar, kemudian rambutnya kumal, ya, rambutnya kotor, bajunya ya juga lusuh, kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas, kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb, tapi makanan dia haram, minuman dia haram, kemudian pakaian dia haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah itu fa'adna yustajabulah. Bagaimana doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram ketika ada pada seseorang, maka akan menghalangi doa dia dari diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dia akan sulit untuk diijabahi oleh Allah ketika keadaan dia seperti ini. Walaupun sudah banyak sebab-sebab mustajabnya doa pada diri dia. Ya seperti orang ini melakukan safar. Dan safar termasuk sebab mustajabnya sebuah doa. Orang ini mengatakan ya Rabb, memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala dengan perendahan diri yang sangat luar biasa, ya, badannya lusuh, bajunya lusuh, rambutnya juga ya kotor dengan debu-debu karena perjalanan jauh, kemudian menengadahkan tangannya ke atas. Ini sebab-sebab mustajabnya sebuah doa. Tapi karena keharaman yang dia makan, ya, yang dia minum, yang dia pakai, itu menjadi penghalang diijabahinya doa dia. Iya, rokok juga demikian. Rokok itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Ya, rokok itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Bukankah tidak ada ayat yang mengatakan bahwa rokok itu haram? Bukankah tidak ada hadis yang mengatakan rokok itu haram? Ya, kita katakan iya. Dan betapa banyak sesuatu yang diharamkan yang tidak ada nas tegasnya. Coba racun tikus. Ada ayat yang mengatakan bahwa racun tikus itu haram?
Tidak ada. Apakah ada yang mengatakan di dalam hadis bahwa racun tikus itu haram? Tidak ada. Dan banyak sekali yang lainnya. Yang kita katakan haram tidak ada nasnya secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada firman-firman Allah yang bersifat umum, menjelaskan kaidah-kaidah umum. Begitu pula hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu pula hadis qudsi. Ya, ada dalil-dalil yang menunjukkan keumuman bahwa menzalimi diri sendiri itu tidak dibolehkan. Seperti misalnya wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, jangan kalian lemparkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Iya, dengan merokok seseorang akan celaka. Kesehatan yang Allah berikan kepada dia akan hilang. Dan menghilangkan kesehatan seperti ini ya diharamkan di dalam Islam. Hadits qudsi mengatakan fala tadzalamu. Ya, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Kemudian aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka jangan sampai kalian saling menzalimi. Ya, merokok itu menzalimi diri sendiri, merokok juga menzalimi orang lain. Masuk dalam keumuman hadis qudsi ini. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh kita mendatangkan mudarat secara mutlak baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Ya, dan dengan merokok kita mendatangkan mudarat kepada diri kita. Kita juga akan mendatangkan mudarat kepada orang lain. Coba anak kita kalau menghisap bau rokok itu, menghisap asap rokok itu, bukankah akan membahayakan dia? Istri kita kalau menghisap asap rokok itu, bukankah akan membahayakan dia? Begitu pula dengan rokok elektrik. Ya, para dokter juga mengatakan bahwa rokok elektrik ini ada mudaratnya. Ya, maka hukumnya sama saja ketika mudaratnya sama. Ya, bahkan ada yang mengatakan rokok elektrik bisa jadi mudaratnya lebih besar. Ya, intinya yang seperti ini jelas ya diharamkan di dalam Islam. Ini bukan hanya rokok. Ya, semua yang mendatangkan mudarat masuk dalam keumuman ayat hadis qudsi dan hadis Nabi Muhammad SAW yang saya sebutkan tadi. Adapun apakah salat seseorang karena merokoknya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena di antara makna salat itu doa atau makna bahasa dari salat itu doa? Maka jawabannya ya, salat itu ibadah yang diwajibkan kepada seseorang. Ya, salat itu ibadah yang diwajibkan kepada seseorang. Ibadah ini akan diterima ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Selama seseorang sudah menjalankan syarat-syaratnya salat, sudah menjalankan rukun-rukunnya salat, maka dia akan diterima salatnya. Dia akan mendapatkan pahala dari salat itu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan yang tadi. Yang tadi tentang diijabahinya doa seseorang. Dia kalau berdoa di dalam salat itu, dia mendapatkan pahala dari doanya, iya. Tapi apakah doanya diijabahi? Ya, ini yang menjadi masalah. Ya. Ini yang akan dipengaruhi oleh makanan dia, oleh minuman dia, oleh pakaian dia. Tapi dari sisi pahala seseorang ya yang dia makan makanan yang haram, ya ketika melakukan ibadah dia mendapatkan pahala. Dan yang dibahas di hadis itu adalah mustajabnya sebuah doa, ya, diperkenankannya doa seseorang, ya, dikabulkannya doa seseorang, itu yang dimaksud dengan hadis tersebut, ya. Adapun ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama ya dia seorang muslim, dia ikhlas, dia mengikuti tuntunan, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Wallahu taala alam.
Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada live interaktif malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama pemirsa semuanya dan juga telah menyimak live interaktif kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan pemirsa, kembali kami mengajak dan mengundang Anda semuanya guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV. Melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan juga pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, terus saksikan program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi berkait dengan Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.